Oke nih, silakan ditampilkan. Eh, Terima kasih atas waktunya, Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mm, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Lakip 2025 kami, di bab satunya pendahuluan, Karin. Oke, Pendahuluan masih masih yang eh, sama stru- ya. struktur Hmm. organisasinya eh, sudah masukkan nama-nama PW paruh waktu, Sebenarnya untuk struktur organisasi itu cukup nama jabatannya aja nih, sesuai nama dengan perbuk. jabatan. Iya, sesuai dengan perbuknya. Karena kan yang namanya struktur itu sesuai dengan di atasnya kan ada nih sebutkan harusnya disebutkan Nah, Dinas DPK berdiri berdasarkan kayak gitu nih. Berdasarkan mm-mm. Perbuk nomor sekian 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 kayak gitu. Nah, isinya kan ini eh, jabatannya aja nggak pakai Oh, apa. jabatannya aja. Karena Misalnya kan di bawah. kepala, sekretaris, siap tuh kalau misalnya bagian kepegawaian tidak ada namanya, terus Enggak. pelaksana di bawahnya, fungsional Iya, kayak gitu. iya, iya. Oke, Hmm. terus ini kan kayak ini yang masuknya nanti ke dalam bagan. Ya. Ini sesuai Kayak dengan ah, ah. PP nomor 21 tahun no, PP 16 tahun 2021 yang terbaru yang tidak ada Iya, seksi-seksinya. iya, iya nih. Oke. Terus tugas dan fungsi, tugas dan fungsi masih sesuai dengan Renstra 2021-2026, isu strategis. Terlalu cepat, Uni Karin. Enggak nih. Enggak terlalu cepat, tapi isinya kalau bisa itu kan ini dokumen-dokumen resmi ya nih. Kalau bisa penomorannya pakai nomor resmi juga nih, jangan pakai centang-centang. Oh gitu. Oke, oke. Ya, Berarti karena ABC terus ini satu dua gitu. ya A atau satu dua kayak kayak gitu. Oke. Nah, ini perbaiki nanti. Oke nih. Terus ini dukungan sumber daya. Ini udah eh, masuk paruh waktu ya nih ya. udah masuk. Ya. Kalau Ya. PHL ini yang outsourcing ya, yang K3 sama penjaga malam. Kalau ASN berarti masuk PW ya. Oke, yang penting kan di dalamnya tuh dia per tanggal 31 Desember. Kebanyakan kan Iya, kemarin bertanya, ini PW masuk nggak? Padahal PW kan CSK-nya tanggal dua Oktober puluh ya. dua kalau nggak salah. Nah, tanggal 22 tanggal berapa SKPW? Oktober dia. Oktober Iya. terhitungnya. Oh Heeh. ya. Oke, lanjut nih. Ini sarana prasarana. Ini masukkan gedung karena gedung layanan kami ada dua. Terus Oke, kendaraan dinas yang untuk puskel sama operasional oke nih. terlalu ringkas atau perlu ditambah ini Enggak, Karin? enggak. Jadi yang masuk sarana prasarana untuk sarana prasarana pendukung aja nih. Enggak masalah. Ya yang pendukung kan kalau ini pendukung puskel kan Iya. mobil puskel yang sama mobil kepala dinas sama Perpustakaan sekretaris. keliling ya, Puskel juga namanya. Ini kalau Puskel nih ingatnya Puskesmas keliling. Perpustakaan keliling. Ya, makanya kependekannya Puskel juga, perpustakaan Ya, keliling nih. pustaka keliling. Anggaran 2025. Terus ini Anggaran belanja 2025 modal. belanja operasi, belanja modal. Oke. Kok belanja modalnya cuma 14 juta apa tuh nih? Oh, ini buku sama printer. Kemarin kan nggak boleh BM Karin. Oh. Buku karena emang itu ada itunya satu printer karena udah terlanjur. Oh, karena ada terlanjur. Oke, 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 oke nih. Ini tindak lanjut Ini LHE. udah yang LHE yang terbaru ya nih ya. Iya, LHE 2025. Ini udah tindak lanjutnya. Udah tindak lanjut, udah Uni bikin mana yang perlu SOP, mana yang perlu. Oke, oke.
Ini nanti dilampirkan ke dalam lakip kita SK reward and punishment, SK tentang SOP pengumpulan ini nanti Karin di lampiran. Boleh. Karena Kan kemarin tuh Uni ndak Uni lampirkan agak dilampirkannya sulit. itunya aja nih kan soft copy-nya. Tapi kalau di hard copy nanti kelewat gede juga. Oh Jadi gitu. untuk apa? Untuk yang masukan dari inspektorat kan banyak masukannya. Kalau bisa itu dibikinkan satu drive atau apalah untuk pas penilaian orang inspektorat tuh bisa ngelihat oh ini ada progresnya. Kalau kemarin kan mereka cuma ngambil yang ada di SID Sakip RB nih. Oh gitu. Berarti nanti begitu kami kirim kan biasanya hard dengan soft nih. Begitu ngirim Mm-mm. soft Uni melampirkan di dalam lakip ke semua dalam lakip yang soft ini atau bikin folder Bikinkan aja, tersendiri. bikinkan aja file tersendiri dia nih. Oke oke. Nah, nanti kalian bikin berita acara kan? Uni nggak ada catat-catat. Tapi belum sempat bikin, tunggu sebentar, ini ketik loh. Uni itu yang penting-penting ya tadi penomoran Tunggu untuk penomoran. dua eh LHE TLHE dalam tadi oh, Nah nih, lanjut. oke. Sistematika penulisan ini tentang visi dan misi kepala daerah. Kami Ini ya, nih ya. termasuk dalam misi 2 dan misi 4 seperti tahun sebelumnya, Misi dua, misi dua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misi empat. meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif Oh dan ya. efisien. Hmm. Misi 2 ini kan tentang gemar membaca. Iya ya. Kemudian tujuan dan saran indikator masih seperti tahun yang kemarin, Kak Karin. Ada Masih. 6 indikator. Kan sudahnya. Ini tabel Renstra yang 2021 sampai 2026. Ya. Terus ini perjanjian kinerja 2025. Ini sesuai dengan PK yang tanda tangan kan ya? Iya, sesuai dengan PK yang ditandatangani. Ini anggaran. Anggaran ini kan ya anggaran perubahan ya, Karin ya. Boleh, boleh. Yang kayak gini aja cukup atau sampai sub kegiatan? Sampai ini aja nih. Sampai Oke. program aja. Nah, program kegiatan juga nggak apa-apa. Iya, ini program dan kegiatan. Ah, Oke. ini rencana kerja perubahan 2025. Coba kalian lihat nih. Perlu dimasukkan ini. Kalau tahun dulu masuk ini gitu. Coba lihat sampai bawah nih berapa banyak dia. Lumayan banyak. Berapa 3 lembar kali ya? 3 lembar. Ini sampai ini sampai pengelolaan arsip apa yang mau dituju gini. Lanjut, lanjut. Ini rencana anggaran tahun 2025. Rencana anggaran ini anggaran yang Yang di atas tadi rencana nih. yang di atas tadi Iya. perlu dijabarkan ini kan sampai sub ini. Jadi, jadi kan yang tadi kan perjanjian kinerja aja harusnya yang indikatornya. Ini anggarannya di Nah, bawah sini taruhnya. oh anggarannya di sini berarti yang ini tidak perlu ya? Enggak.
Yang Ini sama kan renja rencana anggaran tadi kan ada nih bikin renjanya tuh, rencana kegiatan sama anggarannya. Itu yang di bawah nih taruh. tunggu yang ini. Yang ini. Ya, ini di Yang ini bawah. pindahin ke bawah. Heeh. Yang di bawah itu di delete aja ya Karinnya. Hmm. Isinya kan nggak jauh beda nih. Ini sampai Isi sub kegiatan kan? iya sampai sub. Heeh. Nah, sampai sub ini jelaskan yang ini. Sampai kegiatan aja nih. Oke, berarti yang tadi yang di atas tuh ini pindahin aja ya ke bawah, terus yang ini uni delete-nya. Oke. Yang bab tiga belum selesai semuanya lagi Karin. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan ada apanya? Ada formnya jatuhnya. Tunggu sebentar nih, kan bikin berita aja bentar. Ini bab tiga, tiga satunya metodologi pengukuran. Tunggu bentar nih. Ini Oke, masih laporan akuntabilitas kinerja 2023 ini. Puter nih, coba nih lihat. yang mana? Puternya. Tuh, ini 2024. Tadi Oh iya 2023. iya. Cuman juga pegang pemerintahnya kan pegang pemerintah tapi instansinya beda termasuk PD ya kan. Ya tapi kalau di beberapa pemboleh ada dalam tuh ya ada di dalam di beda kalau di beberapa pemboleh itu kalau pemboleh itu kan udah pemerintah negara. Cuma pasti ada belum tahu kalau sekretaris negara itu kan pegawai dulu ya. Assalamualaikum. Mesti aku kan. Dan Makanya jalan masalah sedikit ya bapak. makan ini makan ya kalau itu sendiri ya. Ini jadi ikut mau mami orang kerap itu Mentorong nggak ada. ada tuang di OPD itu mau Bentar ya. masyarakat. Oke. Ini mau jadi kelawat instansi kayak aku gak dari Nah, kamu ya dari kita manggaran kota nggak Apa? ada. Kita rapi makan ke tamu itu pun aku makanan main minum itu seketik makan. wah kamu ya Itu kita sedok dia tidak itu tamu ya semua kalau jadi ya secara seknakor atau saya kan anggaran tidak kita dalam. Tunggu bentar nih, Pak Suarsi nanya. Iya, Pak Suarsi ada apa? kenapa ya akhirnya makanya Silakan Pak Suarsi, ada apa? Yang kecamatan kapan, Bu? Yang kecamatan kalau bisa itu ngumpul dulu semua Pak. Bisa diinfoin nggak sama teman-teman kecamatan yang lain? Kalau bisa ngumpulnya sebelum jam makan siang, kita lanjut sebelum makan siang. Karena kecamatan ini satu bisa untuk semua, biar sama gitu Pak. Nanti kalian ngulang-ngulang lagi jadinya kalau kecamatannya nggak ngumpul semua gitu Pak. Oke, lanjut nih Pia. Ya, Heeh. di bab tiga metodologi pengukuran kinerja, kualifikasi, ini rumus efisiensi, Heeh. nilai positif, negatif, pengukuran hasil kinerja 32. Nah, Ini ini berdasarkan ketentuan tuh nilai positif satu ya nih. Ini nyambung dia 45. oh nilai positif satu. Enggak ini penomoran di depannya. Oh, oke oke. halo assalamualaikum deh Gitu Karin. Ah ya. Umumnya umum Terus ini untuk sasaran meningkatkan minat baca sama indikatornya jumlah pemustaka udah mulai rancang. Ini yang seluruhnya dulu seluruh indikator yang ditampilkan. Baru ini analisis ini masih kalau yang merah ini masih belum ada penghitungan belum selesai ini menghitungnya dengan yang Oke bagian oke. arsip. Lanjut ya. Eh, sekretaris negara yo, boleh tak izin makan. Ini yang sasaran strategi satu tentang meningkatkan minat baca.
jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan di tahun 2025 target 156.000 pemustaka sesuai dengan PK 2025. Realisasinya 156.000, capaiannya 111%. Daerah sudah sungai dah. Nih, Ya. Tergempa. untuk indikator, dijelaskan dulu apa maksud indikator tuh ketek nih. Ini kan jumlah pemustakaan yang memanfaatkan perpustakaan, langsung perbandingan antara target dan realisasi. Oh, Uni jelaskan apa yang itu pemustaka, apa yang itu. Karena kan yang membaca lakib wah itu kan akan di share di eh, kayak PPID, habis itu akan dikirim ke Menpan gitu kan. Jadi ini akan dipublikasi, orang harus tahu dulu apa nih sih definisi operasional dari jumlah pemustaka yang memanfaatkan. Jadi gue uraiannya sedikit Narasinya ini. dulu. Mm-mm. Di Sedikit di aja, agak-agak tiga agak baris atau dua baris juga nggak masalah. di sini Uni bikin di jumlah di bawah dia jumlah pemustaka ini maksud jumlah pemustaka ini maksud adalah ini itu. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan artinya kayak ini. Gini ya, jumlah pustaka yang mengunjungi perpustakaan daerah dengan itu kan pemustaka ini tidak cuma di Pusda aja, di Puskel, di Nagari. Ya, makanya harus Jelaskan dijelaskan yang apa di yang sini ya. dimaksud pemustaka. Kalau ini langsung ke data, kan bingung nih, apa sih pemustaka? Pemustaka ini apa? Apakah beda Oke, oke. perpustakaan, pemustaka? Kayak Karen kan yang bukan orang orang perpustakaan nggak terlalu paham nih dengan pemustaka itu maksudnya apa. Oke, oke, terima kasih. Terus ini datanya. Oke. Ini perbandingan ini masih 2024. Oke. Ini Karin ini masih ragu yang untuk tabel ini nih di LHE ini mereka minta 5 tahun. Mereka mengasihkan 3 tahun terakhir. Ini supaya sampai kan situ dulu. Kalau di LHE minta 5 tahun, ini sajikan aja 5 tahun. Berarti Uni kasih 5 tahun terakhir ya? Emang di LHE dibilang 5 tahun terakhir? Iya. Hmm. LHE Uni Ikutin tanya aja LHE LHE-nya nih. Hah? Ikutin LHE-nya aja nih. Ikutin LHE ya. Ya. 5 tahun terakhir. Berarti model kolomnya boleh Uni ganti enggak Karin? Karena kalau Boleh. 5 tahun terakhir, Boleh, yang penting ini menampilkan data selama 5 tahun terakhir, apakah itu realisasi 5 tahun terakhir atau capaian selama 5 tahun terakhir. Atau realisasi aja enggak Karin? nah, Karena atau kalau Uni bikin realisasi 5 tahun terakhir, habis itu di bawah Uni bikin grafik capaian 5 tahun terakhir juga boleh. gitu. Ya karena kalau menampilkan 5 tahun terakhir nanti jadi landscape kan agak itu jadinya. Boleh nih. Kita nanya sama dia, Oh, paling tinggi ada. Itu lantai 3. Itu lantai. Ini pasti. Uni lanjut Karin. Lanjut. Ini tabel untuk Tapi kan ada dengan tahun sebelumnya tabel belum diganti tabelnya Jadi yang masih tabel di atas itu realisasinya aja, yang di bawah ini baru capaiannya semua gitu. Makanya ngelihat trennya ini turun apa naik gitu nih. Oh, ini untuk capaian Kita tahu nih cerita yang memberitahukan. Beberapa yang tahun ini ya, terakhir. yang capaian kinerja ya. Ya, Capaian kinerjanya yang ini nanti ya Karin ya. ya. Oke. Ini dengan Renstra dengan tahun akhir Renstra. Di tahun akhir Renstra itu kan 131. Kami sekarang udah 156. Memang ada makanya ada di PK bertambah gitu karena capaian di beberapa tahun terakhir lebih tinggi gitu. Ya. Sejak ada eh,
kan menghitung perpustakaan di perguruan tinggi juga, pustaka nagari juga gitu. Jadi ada penambahan Ya. pemustakanya gitu. Oke. Analis analis penyebab keberhasilan dan kegagalan. Penyebab keberhasilannya adanya e-Pusda, elektronik perpustakaan daerah ya, perpustakaan elektronik kan udah ada. Siap tuh layanan Puskel, layanan umum perpustakaan daerah yang di Kota Padang. Ini Oke. rincian tentang jumlah pemustaka. Ini semua sampai 100 sekian ribu tuh ya nih. Iya, yang onsite ini pustaka daerah, Puskel, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa. Ini perpustakaan khusus yang ada di puskesmas, yang di rumah sakit kan ada buku-buku tuh. Ya, ya. Nah, ini yang khusus ini di masjid-masjid. Ada tabelnya dikasih sama orang perpustakaan ke Uni gitu. Oke. Itu permasalahannya kemarin dana operasional Puskel terbatas. Mau. Siap tuh ada media elektronik membuat pemustaka kemungkinan ada penurunan gitu kan. Eh, Kemarin ini masih Coba, terjaga nih. jumlah pemustaka karena ada lomba-lomba di perpustakaan gitu, kayak Untuk lomba kayaknya literasi, yang jadi nih, anak-anak ke sana gitu. nih. Nih, Ini solusinya nih. apa? Ah, ada yang kurangnya minat baca masyarakat disebabkan oleh media elektronik yang semakin canggih. Ini kayaknya agak kontradiksi ya nih. Karena media elektronik yang canggih kadang nggak menyebabkan orang kurangi minat baca. Coba diramu lagi Oh, kata-katanya nih, bukan elektroniknya yang kata-katanya. semakin canggih gitu, tapi Oh, minat bacanya tuh dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tuh yang tidak memanfaatkan elektronik gitu. Karena oh, kalau ini Karin maksudnya gini, kurangnya ini kunjungan itunya yang kurang, kunjungan yang ke buku mereka kurang sekarang gitu. berarti kurangnya Adanya kurang perpindahan apa kurangnya ini? masyarakat ke perpustakaan. Baru betul nih. Kalau itu kan kurangnya minat baca masyarakat. Kayak jadi Oke, oke. kontraindikasi karena e-book sekarang juga banyak berkeliaran gitu nih. Iya, iya, iya. Hmm. Berarti kurangnya eh, Kunjungan. kunjungan membaca buku yang hard copy-nya mereka kurang. Kalau yang membaca itu kan sekarang ada yang elektronik kan, buku Iya, itu e-book makanya gitu. kalian bilang tadi itu jadi kontraindikasi karena orang pasti ada juga yang membaca di apa? Di e-booknya. Mm-mm. Nah, bisa lanjut, Karin? Oke nih. Ini solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah. Ya, masalah anggaran juga yang di itu sama orang bagian perpustakaan menambah koleksi. Walaupun sebenarnya agak ragu sih menambah koleksi. Inginnya kami menambah koleksi yang di e-Pusda gitu. Menambah literasi kemarin kan baru 1.000 judul buku yang di e-Pusda. Jadi ini Oh, mungkin nih. lebih ke e-Pusdanya, nambah koleksinya lagi gitu. Coba cari cari alternatif pemecahan masalahnya yang lain nih karena Karin sempat dengar dari apa ya Hmm? katanya Banyuwangi menghilangkan DPK katanya Gimana, karena Karin? katanya Banyuwangi Hmm. menggabungkan DPK ke sekretariat daerah karena perpustakaan dan sebagainya tuh udah secara online aja semua. Kalau di Damasraya alternatif Oh, solusinya ada nggak yang lain kayak sekarang kan menambah koleksi bahan bacaan. menambah koleksi ini kami bukan rencananya bukan koleksi dalam bentuk buku lagi, tapi koleksi di e-Pusdanya, di elektronik perpustakaan. Ada aplikasinya. Ada nggak inovasi atau kegiatan yang di DPK tuh yang merencanakan untuk buka perpustakaan nagari gitu? Ada perpustakaan nagari itu nih? Atau Perpustakaan Nagari ada. perpustakaan Jorong? Perpustakaan Nagari sama perpustakaan masjid ini, perpustakaan desa. Ini Nagari ini, Karin. Di mana ya nih? Ini Ada. kok nggak pernah lihat ya?
ada di mungkin karena sebenarnya kalau untuk Nagari itu bukunya belum terlalu banyak, jadi belum terlalu kayak pojok baca aja mungkin mereka ada itu. Coba fokusnya ke situ nih, menambah bahan bacaan atau menambah literasi di perpustakaan nagari. Karena kayak Karin aja atau promosi tentang perpustakaan di yang ada gitu nih. Karena kan Nia membawa ini pengalaman pribadi ya. Karena Nia Hmm? membawa anak ke perpustakaan, tapi perpustakaan yang di Kota Padang kan waktu Yo. libur, Sabtu Minggu libur. Anak liburnya segitu juga, akhirnya nggak jadi gitu. Karena kebanyakan perpustakaan tutup di Sabtu Minggu, dia kan? Iya, iya. Jadi akhirnya nggak jadi-jadi dan perpustakaan sekolah kebanyakan isinya tentang pelajaran aja. Padahal kan banyak juga wak naknya ensiklopedi kai yang lain-lain untuk dilihat di perpustakaan tuh gitu. Bisa nggak difokuskan untuk alternatif pemecahan masalahnya lebih ke menambah menambah minat minat orang ke perpustakaan kok dengan mempromosikan perpustakaan di nagari. Kalau kayak di film Upin Ipin itu kan ketika TK nyampai puskesmas puskel kayak gitu gini. Kalau ini kan Oh, penambahan mereka anggaran. kalau ke sekolah, Puskel ini membawa buku-buku cerita, buku itu eh yang di mobil pustaka keliling itu lebih beragam bukunya, ada jadwalnya ke sekolah-sekolah gitu. Ini Kalau ke puskel nih, Nagari memang belum lagi. puskel nih nggak itu nih nggak rutin. Eh, Nggak rutin tiap bulan, tapi begitu sesuai jadwal mereka biasanya. Di data Puskel, tunggu dulu. Ada data Puskelnya. Oh, di bulan itu, Karin, mereka biasanya jadwal di bulan Oktober, November, Desember. Begitu ada anggarannya. Karena kan untuk oh, mana? Puskel tuh bukan bukan BBM aja. Iya. Oh, nah, Coba kemana lihat nih anggaran. saya Roni lagi nih? Coba coba lihat anggaran Uni tadi ke atas. Belum. Screenshot. Yang muncul di layar sekarang apa, Karin? Adalah Kip Uni. Ada di halaman 34 sekarang. Nggak mau dia. Di end dulu share screen-nya, nanti ulang lagi. Eh, Lanjut, Karin. Yang gimana tadi, Karin? Berarti untuk solusi ini Uni menambahkan lebih fokus ke ke Puskel sama ke TBM ya. Bagusnya. Ya, karena kan kalau di itu ini penambahan anggaran untuk kegiatan layanan perpustakaan keliling. Makanya karena tadi mau lihat, emang anggaran untuk perpustakaan keliling saat ini berapa gitu. Boleh lihat nggak nih untuk perpustakaan menambah? Kalau yang 2005 mana anggaran tadi ya? Inklusi pengembangan pustaka 27 juta. Itu It, rujukan. yang ini. Terus kalau sekarang kan nggak ada BBM nih, gimana caranya tuh perpustakaan kelilingnya nggak jalan lagi? Ah, itu yang lagi
Kalau pustaka keliling, perpustakaan keliling tahun ini kami dapat itu dapat DAK non fisik pengembangan perpustakaan lebih ke lomba-lomba sekarang. Lomba. Sedangkan di APBD ndak dapat untuk perpustakaan keliling. Jadi apa tahun ini perpustakaan keliling akan jalan itu tergantung bidangnya nanti gitu. Cuma untuk meningkatkan minat baca kan untuk 2025 kan bukan jumlah pemustaka lagi indikatornya. Apa indikatornya besok? Indikator besok IPLM sama TGM. Indeks Pembangunan literasi masyarakat sama tingkat kegemaran membaca. itu ada datanya nih. Data ada itu kan hasil penilaian hasil survei pusat. Mm. Pusat yang survei Karin Oke eh, nih. Tunggu, tunggu bentar nih. oke. Kemarin Liga 2 ada anak magang. Ini entah bukti dukung, entah data dukung. Oke, untuk rencana Ini udah target, ini udah sampai penyebab keberhasilan sama ini solusi tadi perbaiki lagi. Hmm. Ini pagu anggaran kan di anggaran ini efisiensi penggunaan sumber daya. Ya, Yang anggaran ini kan yang untuk tingkat efisiensi ini kemarin-kemarin ini belum belum selesai ini masih ngambang makanya belum itu. Pagunya ini pagu program atau pagu sub kegiatan yang mendukung? pagu. Masih ragu gitu. Gimana? Pagu anggaran yang harus Uni masukkan program di perpustakaan atau Mm-mm. pagu di kegiatannya? Pagu yang mendukung jumlah pemustaka itu nih. Oh, pagu yang mendukung. Terus realisasinya, realisasi anggaran kan? Ya, Capaian kinerja kan 111 tadi. mm-mm. Perhitungan itu pakai rumus yang di atas. Ya, Nanti baru muncul tingkat efisiensi. tingkat efisiensi. Ada kalian kemarin tuh share yang apa nih? Share bahan PowerPoint. Ada Yang nggak di download? Sakip ID, Ya, di SID Sakip RB itu ada kalian men-share apanya? eh apa namanya tuh? PowerPoint-nya. Di dalam PowerPoint tuh ada Excel untuk menghitungnya mana? Kalau kalian masih bisa dibuka ya. oh iya iya, betul nih pelajarin Ada lagi. Excel menghitungnya jadi keluar langsung apa tingkat efisiennya apa namanya gitu ya. Oke. Perhitung efisiensinya umpamanya beko dapet minus eh plus kan kok kena lebih 100% berarti kan plus sekian 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 gitu. Nanti tingkat efisiensinya karena dia plus berarti tingkat efisiensinya efisien gitu. Bukan tingkat efisiensi sih. Itu keterangan tingkat efisiensi dari perhitungan efisiensi itu. Berarti ini keterangan ini. Di situ keterangan efisiensi. Tunggu bentar. Tunggu sebentar nih. Ya, Alhamdulillah. Ini anak mana? Oh iya ya, betul 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 nih. Enggak. Bukan ya tingkat efisien tadi. Tingkat efisiensi.
Oke nih, lanjut. Lanjut, Ini berarti kan ini kan tadi udah ada di atas nih ya ini rumusnya. tidak perlu rumusnya lagi. Enggak, kan di metodologi perhitungan tadi udah ada kan? Oh ya, tidak perlu di itu di rumus ya. Enggak. Baru siap tuh Pak. Baru sampai sini nih Karin. Oke, lanjut aja dulu nih kita lihat strukturnya. Hmm. Ya. Struktur yang Enggak, maksudnya teruskan ke bawah. Tunggu sebentar Karin apain dulu. ini untuk manajemen indikator keduanya tentang manajemen perpustakaan, pustaka yang itu. Ini belum saya belum ini itu lagi. Sama-sama yang tadi ya nih, kan ada presentasi perpustakaan melakukan manajemen perpustakaan. Apa itu maksudnya? Kayak gitu ya nih. Iya, Dijelaskan. nanti ini Benar. eh, yang ya, sasaran pertama dengan sasaran berikutnya ini ngikut aja seperti yang sudah itu. Mm-mm. Oke, sampai sini Uni ini perlu dijelaskan perpustakaan mana yang sudah yang pakai manajemen perpustakaan. Kak Karin lah Karin. Wah, Karin Bisa lagi sekali zoom. lagi. Karin lagi zoom ya. Sampai nih. Ya, Apa ya? Hanya Vika. Halo, Assalamualaikum, apa nih? Karin lagi zoom nih, bisa Karin lagi zoom lagi ada orang DPK. BK WA aja Karinnya nih. Ah, oke, Karin lanjut itu ya nih ya. Nomor Karin ada DP-nya nih. Tapi nggak HP itu lagi dijadikan zoom nih chat ya nih. Oke, makasih nih ya nih. Ya, nih, ya. Oke, lanjut nih. Tadi coba data dukungnya nih, coba yang persentase perpustakaan yang melakukan manajemen perpustakaan tadi nih. Terengah sore nih. Oh, ini mute gitu. Itu eh, berapa lembar coba lihat sampai ke bawah nih. Berapa lembar? Oh, satu setengah. segi ke. Perlu ini data 2024, 2025 ya sekitar 30-an sekian yang itu. Nah, coba Perlu lihat di ke atas lagi. Coba lihat ke perlu atas. di yang perlu dimunculkan enggak nama-nama perpustakaan tuh gitu. Iya, perlu dimunculkan. Cuman yang di atas ini, coba nih lihat ke atas nih. Ah, kan persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan. Kan udah dijelaskan dulu tuh. Persentase Iya, jelaskan apa perpustakaan yang ini, manajemen ini. perpustakaan. Ya, terus Mm-mm. jelaskan juga ini gimana cara cari persentase perpustakaan. Dia karena beda dengan yang tadi kan. Kalau yang tadi kan Iya, lebih ke jumlah kan. Kalau ini lebih ke perbandingan. Jadi apa yang dibandingkan dengan apa harus dijelaskan gitu nih. Rumusnya. Persentase perpustakaan yang melakukan manajemen perpustakaan itu maksudnya apa? Apakah seluruh perpustakaan dibanding kayak kayak gitu tuh? Jelaskan, uraikan secara ringkas tentang perpustakaan, tentang indikator, lalu cara mencari indikatornya tuh persentase perpustakaan tuh gitu nih. Hmm? yang hitung persentase ya. Ya, Saya udah. Oke. maksudnya. Oke, kayak gitu seluruhnya nih. Coba lihat di bab 4 nih. Bab 4.
IKM. Yang untuk indeks kepuasan masyarakat ini kan kami dapat nilainya aja nih. Iya. Cara menghitung efisiennya itu kan kalau dari contoh Karin itu kan jumlah survei itu. eh Kalau yang untuk IKM bikin aja nanti keterangannya nilai yang keluar dari eh, bagian organisasi atau pemerintah Kabupaten Damasraya kayak gitu aja nih. Oke. Jadi kan ini perbandingan antara yang untuk IKM mana IKM? Ah nih nilai IKM. Coba ke atas nih. Nah nih nilai kepuasan masyarakat, eh, indeks kepuasan masyarakat DPK dihitung oleh bagian organisasi Kabupaten Damasraya yang survei dilakukan pada tanggal sekian 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 kayak gitu aja nih. Oke. Yang Nah, seperti pengantar di i- ya, indeks kepuasan itu ya. Tanggalnya itu nak. Oke. Terus ini perbandingan. mm-mm. Di sini penyebab keberhasilan nilai kami kan lumayan tuh. Karena Hmm. sekolah-sekolah itu kan pakai itu kemarin sering menanyakan aplikasi Sri Kandi itu orang puskesmas itu. Jadi mungkin tingkat layanannya bagus 91 kalau tidak salah nilai Uni Hmm. kemarin. Berarti Uni laporkan di sini di Iya bab iya nih. bab 4 lagi ya Karin ya. Yang yang untuk indikator yang lain kan hampir Hampir sama. sama. Mm-mm. Oke, untuk di bab 4 coba lihat nih. Nih Pak Anggaran. Ini Apa? realisasi anggaran, Inovasi. inovasi. Oke, kalau emang ada inovasi boleh. Ini ragu inovasinya ini apa 2024 kemarin tuh enggak SK-nya Muni belum nengok gitu. Coba yang di 2025 kita fokusin ya nih. Iya, Oke. penutup laporan belum Muni ganti lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Coba lihat nih. Pencapaian target terus 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 tiga program ini. Oke, lanjut ke bawah. Saran beberapa pemerintah daerah harus menyiapkan bahan bacaan dan layanan. Tunggu nih, stop sini. Menyediakan buku cerita kepada sekolah. Oke, agar disediakan anggaran untuk pelatihan pengelolaan perpustakaan dalam rangka mendukung program pengembangan untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Sekolah dan madrasah melakukan 5% dari APBD. Itu lanjut, Mama. Tunggu atas lagi nih. Tunggu. Aparatur perlu memahami dengan baik arsip yang tercipta dari kegiatan yang langsung dari instansinya masing-masing, bukan hanya sekedar menyajikan program dan anggaran, tetapi juga perlu memahami. Aparatur perlu memahami dengan baik arsip yang tercipta dari kegiatan Ini aktivitas. aparaturnya itu aparatur yang ini Karin yang mengurus arsiparis, yang arsip-arsip di OPD maksud kami. Oh, Jadi aparat. kan ada setiap OPD itu kan ada arsiparis mereka tuh, pengelola Mm-mm. arsip lah kalau bukan arsiparis, pengelola Mm-mm. arsipnya. Hmm. Jadi lebih tertata gitu. Sekarang kan kalau dari hasil pengawasan yang bernilai kurang ada beberapa kecamatan kali ya. Kalau OPD ada nilai baik, ada Itu arsip UNI itu ada di indikator berapa nih terkait dengan arsip? arsip ini tentang itu indikator 4 5 6 ya. Coba Yang lihat. itu, yang persentase OPD yang melakukan arsip baku. Tunggu. Ini Nagari, presentasi Nagari yang mengelola arsip secara baku. Kan eh, bidang arsip melakukan pembinaan ke nagari-nagari. Ada data nagari yang mereka bina tahun ini.
Mm-mm. Terus ada OPD yang mereka bina dan mereka dampingi pendampingan arsipnya. Coba lihat ke bawah nih. Ke bawah Bawahnya. ini kan Ke tentang bawah. arsip. Ini tentang nagari. Kalau yang OPD di atas di indikator sebelumnya. Ini Nah, sama ini presentasi efisiensi itu untuk efisiensi karena udah ada dihilangkan per itunya nanti. iya iya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip. Ini efisiensinya. Coba di atasnya nih. Di atas atas terus atas atas terus atas target RPJM 100%. 100% berarti udah semua OPD dilakukan pembinaan udah mengerti apa itu arsip yang bagus. Hmm. Oke, coba lihat lagi ke bawah yang di apanya nih. Coba dilihat lagi yang di saran tadi nih. Di saran, Heeh. saran ini belum diganti lagi Karin, saran tahun kemarin. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi yang di saran yang aparatur tadi itu kan agak rancu nih. Karin bacanya juga agak rancu. Ini Bagusnya sebenarnya dalam kurung arsiparis atau pengelola arsip. enggak, Oh, dia kan ini saran. Saran. nah, Aparatur perlu memahami. Cara memahaminya memahami ini maksudnya ini langsung ke sikap orangnya ini sasarannya atau gimana ini maksudnya? Aparatur perlu memahami atau peningkatan SDM aparatur terkait pengelolaan arsip. Ah, oh gitu. boleh. Maksudnya ini kan sarannya aparatur perlu memahami. Langsung saya orang kok harus memahaminya. Perlunya peningkatan SDM pengelola arsip. Boleh. Gitu nih ya. Untuk masukan lah bagusnya nih. Kalau karena kebanyakan OPD untuk dimasukkan untuk masukan atau saran dan masukan itu kebanyakan saran dan masukan perbaikan dari lakipnya. Sedangkan saran dan masukan di sini itu kayak feedback apa yang akan dilakukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya kayak gitu ha. Jadi Berarti kalau Lala ini bagus gini. udah lumayan. Dah. Perlunya kegiatan yang perlunya kegiatan yang Itu nanti uni ramu saya nih, yang mana yang paling ancak menurut nih. oke. Oke. Kayak lanjut nggak? Oke, itu aja. Oke nih, coba di apa? Oh ya, ada cek lah nih. Untuk cek lain, Ya. pada setiap tabel Ah, yang membutuhkan sumber, kalau bisa dibikinkan sumbernya nih. sumber di tabel ya berarti di bawahnya Kayak ini kan anggaran dari mana keluarnya anggaran tuh. Ah, kalau ini enggak, kalau analisa ini enggak, yang ada perlu-perlu data yang didapat dari luar bikin lakip misalnya ini nih. DPA 2025 gitu. Ah, DPA, D, DPA DPA. Dinas Perpustakaan Ya, Kearsipan atau tahun Dinas 2025. Perpustakaan Kearsipan, sumber DPK atau sumber DPA, DPK, boleh kayak gitu, atau sumber eh, Perbub SOTK kayak gitu nih ya. Jadi kan tadi kalau coba nih Cak, lihat dari bab 1 sampai terakhir itu udah Lunado Nggak ada apa kan? sumber. Lunado untuk nama tabel ya gitu. Eh, sumber dari tabel. Sumber tabel ya. Kalau ini kan nggak perlu kayak kayak gini. Enggak. Kalau yang sumber yang kayak PK tadi itu kan ada tabel PK berarti Buatkan itu nih. perjanjian kinerja tahun 2000 DPK tahun 2025 gitu. Ya, ya itu aja nih. Oke. Oke, mungkin bisa di share screen. Answer Kalian mau lihatin apanya? Ini namanya kan masih belum apa? udah Karin? Oke nih, Ya, nampak nih. Apa nama nama panjang ini nih? Novia Lisa.
Novia Lisa. Ya, Kalau bisa dipahami nih atau ada perlu pertanyaan lainnya? untuk penomoran belajar resmi jangan. Untuk Bang, bang Kak Bungkuan. Udah sip, Karim. Oke nih ya. Oke. Oke. Terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Dimohonkan kepada peserta yang sudah hadir dapat mengisi absen di SID Sakip RB. Dan untuk sertifikat kegiatan yang kita bersama sebelumnya itu sudah bisa di download di SID Sakip RB juga di bagian sertifikat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Dinas Perpustakaan Kearsipan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada OPD selanjutnya. Mungkin bisa kepada, Boleh, boleh Uni off dulu. oke boleh kalau sudah selesai boleh off dulu. Mungkin kita lanjut ke DPMPTSP. Iya, terima kasih Karin atas masukannya. Oke Assalamualaikum nih, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, DPMPTSP silakan share screen. Baik, izin share screen ya, Kak. Oke. Untuk kecamatan, harap dikumpulkan dulu seluruh kecamatan agar bisa satu kali memberikan instruksi. Karena kalau kecamatan itu isiannya sama, hampir sama semuanya. Wis. Ada, Kak. Diskusi dan tahu-tahu kayak itu. Sudah terlihat, Kak? Oke, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Kak, kami dari DPM PTSP ingin sedikit menjelaskan dan memperlihatkan mengenai laporan Lakip tahun 2025 dari DPM PTSP. Ini untuk pendahuluannya, Kak. Oke, pendahuluan 2014. Oh, oke, itu terkait dengan lakitnya. Oke, Kak. Lanjut. Lanjut, ini untuk struktur organisasi masih pakai yang lama, nanti akan diperbarui juga untuk Iya. sesuai saran ke Nivia tadi ya, Kak. Ya, karena kalau struktur itu nanti dibikinkan juga ini kan struktur DPM PTSP per tanggal 2022 atau 2023, 2021. 2022 ini, Kak. Ngomong tadi Ya, nanti bukan perbubnya, Gimana, Kak? perbubnya dasar hukumnya pembentukan DPM PTSP itu berdasarkan perbub tahun berapa? dia itu selesai sudah pagi itu. Nanti Oh, dibikinkan di situ ya, kan itu ada struktur organisasi. Jadi ya, dibikinkan di Kak. bawahnya itu eh, apa namanya? DPM PTSP. Dasar hukum pendirian DPM PTSP berdasarkan ini, bikinkan secara ringkas gitu ya. Oh, iya, Kak. Dasar hukum Ini pendirian. narasinya dulu ya, Kak. Bikinkan narasinya dulu, baru nanti dibikinkan bentuk SOTK-nya. Oke, Kak. Nah, Nah, terus lanjut tugas dan fungsi DPM tunggu, PTSP. Kak sambil apa ya, Kak sambil sambil bikin berita acaranya. Oh, iya, Kak. Untuk tugas dan fungsi, lanjut, lanjut. Halo, nge-lag kah? DPM PTSP, nge-lag dia. Membentukkan. Halo, keluar ya. Ah, orang DPM tuh yang keluar. Bisa deh.
Oke, mungkin karena DPM PTSP terlempar, bisa dari Pol PP Damkar naik duluan, Pak. Izin, Pak. Pak Yatendra. Kalau BP Damkar sedang minta lakitnya yang mau dibuat coba sedang dikirim dulu mungkin. Oh, nggak bisa langsung share screen, Pak. Belum dapat file yang saya minta lu. Oh, gitu. Belum dapat filenya dah. Oke, oke, kami tunggu. Berarti kita lanjut. Untuk Kecamatan Sitiung, kalau bisa kecamatannya ngumpul dulu semua. Karena nanti akan sama pembahasannya, berbedaannya hanya di bab hanya pembahasan saja dan anggarannya untuk di kecamatan. Nanti Pak Pak Ten kalau udah ada filenya bisa langsung share screen aja sampai yang dari DPM PTSP datang. Nanti Kak bikin catatan pakai Kak, tangan aja. ini Biar. untuk Oh enggak. Oke, lanjut. Terus ini LHE-nya LHE. ini tindak lanjut Mm-mm. Mama baru megang Lakip tahun ini, baru Mm-mm. mulai belajar juga Kak. Jadi masih nunggu bahan Oke. bahan dan materi dari ini nanti dimasukkan LHE yang tahun 2005 Kak. Oke, Ya, lanjut jadi lanjut. sistematika penyajian. Nah, ini bab duanya Kak, visi misinya. Oh, Mm-mm. misinya Norma masih ragu ini sepertinya kalau nggak salah Nggak, dia kami ada masih di pakai dua. misi. Norma dia masih pakai yang lama Norma. Ini adalah yang baru. Dia masih pakai 2021 2026. Oh, berarti masih yang tahun sebelumnya yang apa ya, Kak? Iya. Heeh. Bupati sebelumnya ya Kak. Oh Mm-mm. gitu. Oke, nanti Karena ini tahun diganti. transisi. Oke oke Kak. Nanti diperbaiki Kemudian, aja Norma. Ah ya. Nanti oke takutnya Kak. terlempar lagi. Iya, ya itu dipercepat aja ya Kak. Heeh. Mas scroll. Ini strategi dan arah Ah, kebijakan. ini 2000 yang tetap ya menggunakan Renstra. PK 2025 Kak. Hmm. Oke. Oke, lanjut. Bawah. PK 100 hari kerja itu Norma, masukinnya ke dalam pembahasan ya. Kalau di atas ini masukin bikin rancu. Itu kan beda ini. Ah, karena perjanjian 100 hari kerja itu kan sebenarnya di dalam Renstra nggak masuk, tapi dia mendukung ke dalam pencapaian kinerja. Kita masukinnya nanti di bab 3 aja dalam pembahasan. Ini dilakukan ini, kayak gitu. Nih kita contohin kayak
Oh, ini belum ada dimasukin ya. Surat aja dimasukkan tanpa analisa. Ya, nggak perlu dimasukin, tapi ya di analisanya masukin di bab 3. Kita lanjut. Baik, Kak. Programnya oke. Sumber. Ini sampai kegiatan aja, nggak usah sampai sub kegiatan. Ini sampai Oh, kegiatan yang aja ya. anggaran ya, Kak. Iya, untuk anggarannya sampai ke kegiatan aja. Kalau ini kan sampai sub kegiatan ya. Ini kan program, ini kegiatan, nggak usah sampai ke sub kegiatan. Lanjut metodologi, analisa capaian di bawah sangat baik. Kalau di atas 100% apa? Ini tambahin satu lagi ya. Ini di atas 100% jadi memuaskan. Lagi zoom nih. Hah? Lagi Zoom. Ah, Itu yang stempel verifikasi di situ. ini wait. Jadi ini tambahin nanti ya Norma ya. Yang mana tuh, Kak? Ini nih kan di bawah 100% sangat baik. Kalau dia Ya, di atas 100% jadi apa? sangat baik, memuaskan. Memuaskan. Ada lumus yang lagi nempel. Hah? Itu yang titik-titik satu titik. Dinas apa? Ini asisten universitas. Enggak. Yang lain aja dulu. Yang bisa-bisa aja dulu. Itu enggak sebenarnya. Nggak usah ditutup, nggak usah ditutup, dibiarin aja nanti Kak lihat. Nah, nanti dibikinkan di atasnya lebih dari 100% itu memuaskan ya Norma ya. Baik, Kak. Iya, Kak Karin, Kak. Iya. Oke, betul. Itu isinya orangnya. Oh, ada susu kalau sudah lewatan. Pengukuran kinerja. Oke, pengukuran 100. Mungkin ada tuh subsidi ya. Ada subsidi. Makanya namanya lewatan. Kalau lagi nomor itu yuk itu. Ambil dari pemakai. Jadi usahanya oke. Ini masih data yang lama ya Norma ya. Iya, Kak. Bab 3 nih masih banyak yang belum diganti, Kak. Masih belum selesai. Ini udah ada. Kalau nanti Norma bikin, ini nggak jauh beda dari yang udah dibikin sekarang. Mm-mm. Iya, Kak. Itu beberapa udah dimerahkan juga buat diganti, Kak. Nah, ini di samping sini bikinin Sebagai tanda. capaian. Lima. Nah, tidak bisa pula dia diapain. Diedit. Nah. Ini dibikin di sampingnya ini namanya eh, capaian terhadap target akhir Rensra. Jadi realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Rensra udah berapa persen nyampainya gitu. Paham ya Norma ya? Baik, Kak. Tunggu Kak sambil apa ya? Kak. Baik. Karin, Hmm, kalau petang tuh dua kali dia tahu. iya segitunya nih. Pas. Dua kali atau berapa tuh? Itu yang dibuat di SSH orang tuh? Nah, dia sih tahu. Katakan oke kita lanjut. Analisis Ryzen kok apa kok? Raisin enggak pakai itu kan Core i. Raisin 5 sama kayak Core i1, Core 3 nya. Raisin gini kan ada istilah Raisin. Nama produk.
Oke, kita lanjut ke bawah. Di mode rezen. Koordinasi sinkronisasi. Ini nanti bikinkan sumbernya ya, Nurma ya. Tapi kan beda. Gue ngambil kor. Oke Benar. Kak, oke. Dampak BIMTEK Kalau dulu kan pengaruh terhadap realisasi ini mau bodang apa sih? Ini PGA-nya lebih bagus. tabel 3.8 daftar BIMTEK sosialisasi. Oke, berusaha. Oke, ini nanti diisi ya. Di sini presentasi. Tapi harga masih mahal yang Intel Core Advantage i3 itu. Iya, lalu kan lamanya, karena kok itu. Cantik Aku banget. ternyata awal mengenang. Oke, ini udah hampir-hampir lengkap ya Nurma ya. Nanti kita coba lihat di efisiensi. Efisiensinya, analisa. Betul ya nih. Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan, pencapaian indikator kinerja, penanaman model satu pintu dibutuhkan nilai indeks. Alternatif BPM upaya daerah SOP, analisis efisiensi PMK K 1,7 sampai BN di sampingnya si Koko tingkat efisiensi ya Norma. Kalau dia positif berarti tingkat efisiensinya efisien namanya. Kalau dia negatif berarti tingkat efisiennya tidak efisien gitu ya. Oke ya. Tingkat efisiensi itu Kak. Oke Kak. Aneh. Ini yang tadi kalau dia di atas 100% berarti hasilnya harusnya memuaskan ya. Makanya dibikin di bab 3 tadi ya. Oke Kak. Oke. Banyak kilo. Oh, Rekapitulasi. itu saya banyak ini kosnya. Oke. HP kalau yang Core dulu HP. Kalau sekolah tuh udah ada dan kor. 2,1 juta itu HP. Inovasi dan prestasi kerja Itu siap. sebenarnya. Yang sama kita di mana? Oh, ini masih belum diperbarui itu Kak. Ya nanti di lagi ya. Oke Kak. Nah, untuk saran dan masukan, ini saran dan masukan yang dimasukin itu bukan saran masukan terhadap perbaikan lakitnya ya, tapi terhadap saran dan masukan terhadap perbaikan kinerja dari DPM PTSP-nya. Betul. Oh, Gimana perbaikan caranya DPM kinerja. PTSP itu selanjutnya menjadi lebih baik kayak gitu ya. Oke Kak. Oke. Karena kalau isian yang lain itu kayaknya udah lengkap, isiannya buktinya udah ada, habis itu perbandingannya semua udah ada, analisa efisiensinya sudah ada, hanya memperbaiki dan update datanya aja lagi ya. Untuk saran dan masukan, buatkan rekomendasi perbaikan kinerja DPM PTSP secara keseluruhan. Oke, mungkin itu aja ya Norma ya. Nanti kalau bisa dimasukin juga foto-foto kegiatannya yang mendukung. Oke, screen has stop and closed. Oke, kita lanjut bikin berita acaranya. Coba dilihat dulu Norma, bisa dipahami atau ada pertanyaan nantinya. Namanya, wah, Latu Cempak Lele. Oke, Pol PP, apakah udah bisa Satpol PP karena PTSP terlempar kembali? Oh, PP nyimak-nyimak aja dulu. Pol PP Soalnya belum nyimak, oke, dikirim. oke, boleh, boleh. Ya, nanti siang lah habis zuhur kira-kira. Oke, boleh. Apa namanya tadi, Daen? Regen? Reagen. Oke, reagen. Emang tadi dia pakai reagen tuh nggak salah kan? Ya anak lagi ini nggak pakai ini reagen. Bedaan untuk orang Kerajo sama orang apa dah? Kalau reagen non itu lebih ke giling kan.
Assalamualaikum Mas. lebih untuk program baru Mas, masih tidur Mas? kapasitasnya kacau. Izin Kak, berarti untuk DPM PTSP sudah Kak? Oke. Tapi Oh, custom. enggak, tadi mau tanya, mau nanya apa? Tunggu bentar ya, Norma. Ya Kak. Oke, untuk DPM PTSP mungkin kalau udah sesuai namanya tadi siapa Norma? Norma apa bisa diketikin aja Kakak namanya nanti di chatin ya Norma ya. Oke Kak. Oke. Oke. Mungkin untuk DPM PTSP kita akhiri sekarang. Terima kasih DPTMPS TSP telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga lakibnya selesai tepat waktu di tanggal 28 Februari. Semua lakib sudah bisa dikumpul, tinggal melengkapi data aja. Eh, untuk menyudahi DPM PTSP, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi DPM PTSP dengan mengucapkan eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke OPD yang lain. Boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya, Nurman. Karena Pak Ten belum siap, kita nanti masuk lagi aja jam 11.30. Pak Ten, kita janjinya sama orang kecamatan di jam 10.30. Kita istirahat sebentar dulu, nanti kita masuk lagi di jam 11.30 ya Pak Ten. Ya, kita tunggu nanti di jam 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.